Ya, Timnas Indonesia tidak berada di grup maut, justru menciptakan neraka bagi tim lain. Wah, Timnas Indonesia jumpa Bahrain, media Vietnam mengatakan, masih ingat dibantai 10 nggak? Yang terakhir, Sinteyong resmi perpanjang kontrak melatih Timnas Indonesia sampai 2027. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Timnas Indonesia resmi tergabung dalam grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia kemarin, skuad Garuda memang akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Tiongkok. Grup ini menjadi perhatian banyak pihak karena hampir seluruh penghuninya kecuali Bahrain yang memiliki pengalaman berlaga di Piala Dunia. Jepang yang sudah tampil di Piala Dunia sejak tahun 1998 dan tidak pernah absen dalam 7 edisi terakhir menyadari betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi oleh mereka. Direktur Timnas Jepang Masakuni Yamamoto mengungkapkan bahwa grup ini sangat sulit dan menantang. Kami kan berada di dalam grup yang sangat sulit ya dan menantang. Kami akan menghadapi timnas-timnas yang pernah merasakan Piala Dunia di masa lalu, tapi juga di tempat-tempat dengan perbedaan iklim dan tantangan transportasi, kata Yamamoto. Dia pun menegaskan bahwa persiapan terbaik harus dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan ini. Timnas Australia di bawah pelatih Graham Arnold juga mengakui bahwa grup C bukanlah grup yang bisa diremehkan. Arnold menyebut bahwa anak asuhnya sudah lebih kuat sebagai tim, namun tetap harus waspada. Saya yakin kami bisa menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim. Pada musim lalu kami tidak punya kedalaman tim seperti yang kami miliki saat ini. Banyak orang yang duduk santai dan berpikir bahwa ada 8,5 pemain yang tersisa, tim berpotensi lolos dan itu akan lebih mudah. Namun, undian hari ini menunjukkan bahwa ada 3 grup yang sulit, kata Arnold. Australia yang pertama kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1974 dan selalu hadir sejak tahun 2006 sampai 2022 adalah tim yang juga wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia. Sejarah menunjukkan kekuatan dan konsistensi mereka di level internasional menjadikan mereka lawan yang tangguh di grup C. Tiongkok, meski baru sekali berlaga di Piala Dunia pada 2002, menganggap grup C sebagai grup tersulit dibandingkan grup lainnya. Ya, pelatih timnas Tiongkok Branko Ivankovic menegaskan bahwa ini adalah undian yang sulit bagi timnya. Ini adalah undian yang sangat sulit bagi kami ya. Ini adalah grup yang tersulit dibandingkan grup A dan B, kata Ivankovic. Dia pun menambahkan bahwa sebagai tim yang masuk ke dalam pot 5, mereka sudah menyadari bahwa tidak akan ada lawan yang mudah. Dalam 18 tim ini tidak ada yang tim yang lemah, ujarnya. Di sisi lain, Bahrain yang belum pernah merasakan Piala Dunia justru merasa puas dengan hasil drawing ini. Administrator timnas Bahrain yang bernama Ahmed Salah Malala Abdullah optimistis timnya mampu merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Ya, hasil undiannya bagus. Saya harap kami bisa lolos ke Piala Dunia, bisa melanjutkan performa baik kami dari babak kedua dan babak ketiga ini. Dan kami ya akan berusaha untuk mencapai kualifikasi langsung, ujarnya. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti oleh timnas yang merupakan juara dan runner-up grup dari putaran kedua. Seluruh tim yang sudah terbagi menjadi 3 grup akan bermain sebanyak 10 kali dalam format kandang dan juga tandang. 2 negara teratas di masing-masing grup alias juara dan runner-up bakal langsung melaju ke Piala Dunia 2026, sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat. Ya, bagi timnas Indonesia, grup C bukanlah grup neraka, tetapi justru mereka berpotensi menciptakan neraka bagi tim lainnya. Di bawah asuhan pelatih Sinteyong, skuad Garuda sudah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sinteyong yang punya pengalaman melatih di level internasional sudah berhasil membangun fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia. Pemain-pemain muda berbakat seperti Hernando Aristaryadi dan Malik Rizaldi kini menjadi andalan tim. Hernando yang tampil gemilang dalam Piala Asia U23 kemarin dan Malik yang membawa Madura United menjadi runner-up Liga 1 Indonesia musim ini adalah contoh nyata dari talenta lokal yang siap bersinar di level internasional.
Kehadiran mereka dalam tim memberikan harapan baru bagi para pendukung timnas Indonesia. Selain itu, faktor lain yang bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia adalah dukungan penuh dari para supporter. Dikenal sebagai salah satu negara dengan basis supporter terbesar dan paling fanatik di dunia, dukungan dari tribun bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno dan stadion-stadion lainnya di Indonesia diharapkan bisa memberikan tekanan tambahan bagi tim-tim lawan. Ya, tentu saja, perjalanan di grup C tidak akan mudah menghadapi tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang punya pengalaman dan kualitas tinggi. Skuad Garuda harus tampil maksimal di setiap pertandingan. Namun dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat dan semangat juang yang tinggi, bukan tidak mungkin Indonesia bisa membuat kejutan di grup ini. Banyak yang percaya keberhasilan di putaran ketiga ini bukan hanya tentang kemampuan teknis dan taktis di lapangan, tapi juga tentang mentalitas. Timnas Indonesia harus punya mentalitas pemenang, siap menghadapi tekanan dan tidak takut menghadapi tim-tim besar. Jika mereka bisa menjaga fokus dan konsistensi, maka peluang untuk melangkah lebih jauh sangatlah terbuka. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Timnas Indonesia tidak hanya berusaha untuk lolos dari grup ini, tapi juga menciptakan neraka bagi tim-tim dari lawan. Grup C mungkin terlihat sulit, tetapi bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di sepak bola Asia. Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini akan menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Ya, sementara itu media Vietnam coba mengungkit luka lama timnas Indonesia ketika bersuap Bahrain usai tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menempatkan timnas Indonesia di grup C bersama masa lalu kelam bernama Bahrain. Meski begitu, Bahrain merupakan masa lalu kelam bagi dunia sepak bola Indonesia, khususnya di level tim nasional. Bagaimana tidak? Skuad Garuda yang saat itu ditunggangi oleh Aji Santoso dihajar habis-habisan hingga tak ada harga dirinya oleh Bahrain. Bertempat di Bahrain National Stadium, timnas Indonesia yang diperkuat nama-nama seperti Gunawan Dwi Cahyo, Irfan Bahdim, Diogo Michel, sampai Ferdinand Sinaga dibantai 10 gol tanpa balas. Tepatnya di tanggal 19 Februari 2012 di mana ketika itu skuad Garuda harus bertandang ke Bahrain untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2014. Ya, memang kekalahan memalukan itu tidak cuma mencoreng wajah sepak bola Indonesia, tapi juga aib bagi dunia sepak bola tanah air. Inilah yang coba diungkit oleh media Vietnam Soha.vn usai mengetahui timnas Indonesia berada satu grup lagi bersama Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia masih ingat tidak ya kekalahan telak dengan skor 0-10 hingga para pemainnya dituduh melakukan pengaturan skor lebih dari 12 tahun lalu, tepatnya pada 29 Februari 2012. Tim Indonesia menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Ini juga menjadi pertemuan terakhir kedua tim. Saat itu Irfan Bahdim dan kawan-kawan kalah dari tim tuan rumah dengan skor 0-10. Ya, kekalahan itu membuat tim Indonesia asuhan mantan pelatih Aji Santoso berada di dasar klasemen dengan mencetak 3 gol namun kebobolan sebanyak 26 kali, kata Soha.vn. Nah, kekalahan itu dinilai Soha masih menjadi kekalahan terbesar timnas Indonesia sejak tim ini didirikan secara resmi. Selain itu, kekalahan itu juga memunculkan spekulasi liar terhadap timnas Indonesia yang diduga melakukan pengaturan skor melawan Bahrain. Ya, hingga saat ini kekalahan tersebut masih menjadi kekalahan terbesar sejak timnas Indonesia berdiri. Bahkan membuat tim Indonesia diduga melakukan pengaturan skor. Pasalnya, sebelum pertandingan, Bahrain menunggu kemenangan 9 gol agar syaratnya bisa dilanjutkan. Dan syaratnya cukup di sisa pertandingan Qatar harus kalah dari Iran, kata Soha. Lantas, apakah kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi momen pembalasan timnas Indonesia terhadap Bahrain? Ya, memang menarik untuk dinantikan. Mengingat komposisi pemain timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Sinteyong. Rasa-rasanya meraih kemenangan atas Bahrain bukan hal yang mustahil. Terlebih, timnas Indonesia masih akan diperkuat beberapa pemain keturunan baru dalam menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, sementara itu spekulasi masa depan timnas Indonesia bersama Sintayong kini terjawab sudah. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi memperpanjang kontraknya bersama skuad Garuda. Kepastian Sintayong lanjut sebagai juru taktik timnas Indonesia dipastikan PSSI lewat akun media sosial X @timnas Indonesia. Lewat unggahan tersebut, Federasi Sepak Bola Indonesia itu mengkonfirmasi jika Sintayong sepakat menaikkan kontrak baru berdurasi 3 tahun atau sampai 2027 mendatang. Sintayong pertama kali menangani timnas Indonesia di tahun 2020 silam. Ia ditunjuk PSSI menggantikan Simon McManamy sebagai pelatih skuad Garuda. Selama 4 tahun menangani timnas Indonesia, Sintayong sudah mencatatkan banyak prestasi. Salah satunya adalah mengantarkan timnas Indonesia memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.